Halo teman-teman, setelah 2 video terakhir Mas Hanu ada di kota Bandung alias pulang kampung, sekarang udah balik lagi ke Pekanbaru. Dan di video ini Mas Hanu pengen ngajakin teman-teman untuk berkunjung ke beberapa tempat bersejarah yang ada di Pekanbaru teman-teman. Oke, kita lanjut. Soalnya tempatnya udah nggak terlalu jauh ini. Sebetulnya Mas Hanu belum pernah juga ke sini, jadi ini kali pertama. Coba kita lihat. Katanya sih nggak jauh dari sini tempatnya teman-teman. Mana dia? Ini dia. Kita belok ke kiri. Taman Makam Pahlawan Kerja. Coba kita lihat dulu ya. Tempat bersejarah pertama adalah Monumen Kereta Api. Lokomotif pada monumen kereta api ini adalah saksi bisu dari sejarah kekejaman penjajahan Jepang pada saat itu. Banyak banget yang meninggal dalam pembangunan rel kereta api dari Sijunjung menuju ke Pekanbaru, yaitu sepanjang 220 km. Lalu Gubernur Riau pada tahun 1978 yaitu R. Subrantas membuat monumen peringatan pahlawan kerja ini sebagai bentuk penghormatan kepada korban pembangunan rel kereta api. Gitu teman-teman. Barusan tempat pertama yang kita kunjungin, jadi itu seperti yang tadi Mas Hanu jelasin teman-teman, ada di Jalan Kaharudin Nasution, Kota Pekanbaru gitu. Kita sekarang lanjut ke tempat bersejarah yang kedua. Lokasinya lumayan, nggak terlalu dekat juga, tapi jauh banget juga ya enggak sih. Oke, kita cus. Nah, posisi kita sekarang udah deket dari lokasi kedua tempat bersejarah yang Mas Hanu mau tunjukin ke teman-teman. Dan kita ada di Jalan Ahmad Yani, Kota Pekanbaru. Lokasinya ada di depan sebelah kiri. Bentar ya, kita cari dulu tempat parkir. Dan tempat bersejarah berikutnya adalah Cagar Budaya Prasasti Pengibaran Merah Putih pertama di Pekanbaru. Jadi sebongkah batu yang berada di area ruang terbuka hijau atau RTH Tunjuk Ajar Integritas ini ada di Jalan Ahmad Yani, Kota Pekanbaru. Dan ini menjadi tanda lokasi sekaligus saksi bisu pengibaran Sang Merah Putih untuk pertama kalinya di Kota Pekanbaru, teman-teman. Jadi bendera merah putih baru berkibar di Pekanbaru pada tanggal 15 September 1945 sekitar jam 2 sore. Pengibaran bendera ini dilakukan oleh Angkatan Muda PTT Pekanbaru. Proses pengibaran bendera tersebut hampir 1 bulan setelah proklamasi dibacakan oleh sang proklamator Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Loh, kok bisa gitu? Jadi, hal itu karena berita kemerdekaan Indonesia masih diterima dengan keraguan pada saat itu. Apalagi kabar kekalahan bala tentara Jepang di Perang Dunia baru tersiar di Provinsi Riau itu pada sekitar akhir bulan Agustus 1945. Pengibaran bendera diiringi dengan lagu Indonesia Raya dan bendera pun dikibarkan dalam upacara resmi dan sederhana. Saat itu upacara dipimpin oleh telegrafis di PTT Pekanbaru, Basrul Jamal. Bendera yang dikibarkan dijahit oleh wanita bernama Zalidar, saudara perempuan Basrul Jamal. Gitu sejarahnya. Itu tadi tempat kedua. Jadi seperti yang Mas Hanu ceritakan barusan, itu merupakan tempat pertama pengibaran bendera merah putih di Kota Pekanbaru, teman-teman. Kita mau ke tempat bersejarah berikutnya, dan ini nggak jauh dari tempat barusan, cuman tinggal lurus saja. Mudah-mudahan karena posisinya di dekat pusat perdagangan alias pasar. Mudah-mudahan Mas Hanu bisa nge-shoot ya.
Dan tempat bersejarah berikutnya adalah Tugu titik 0 km di Pekanbaru. Titik 0 km di suatu daerah kan biasanya ditandai dengan adanya tugu. Begitu juga di kota Pekanbaru teman-teman. Tugu titik 0 km di Pekanbaru bisa ditemui di kawasan Pelindo 1 dekat Pasar Bawah atau di tepi Sungai Siak. Penanda titik 0 km tersebut dibuat sekitar 100 tahun yang lalu oleh kolonial Belanda. Tugu tersebut merupakan saksi sejarah bahwa Belanda pernah menjajah di Pekanbaru. Tugu tersebut terletak di sebelah kiri pintu masuk Pelabuhan Pelindo. Tugu ini menjadi titik pemandu yang menjadi patokan penentu jarak antara kota Pekanbaru dengan kota-kota lainnya seperti misalnya Padang 313 km dan Bangkinang 65 km. Tugu titik 0 km adalah bukti kesejarahan Senapelan yang pernah menjadi pusat perekonomian di awal abad 20 silam. Oke, barusan itu titik nolnya kota Pekanbaru teman-teman, dan sekarang ini si lokasinya lagi dijadikan pasar sementara. Jadi ini kan yang biru-biru ini namanya Pasar Bawah, dan lagi ada renovasi, jadi pasarnya dipindahin ke sana semua tadi tuh. Gitu. Sekarang kita ke tempat terakhir ya. Setelah muter-muter, karena jujur aja Mas Anu belum pernah ke sini. Dan Mas Anu juga nggak terlalu apal, jadi ya muter-muter nih. Kita cari tahu dulu, bener nggak nih jalannya ke sini nih. Oh, itu dia. Nah, parkirnya nih, saya nggak tahu di mana nih. Di mana ya? Tempat bersejarah terakhir yang mau ditunjukin adalah ini nih, Rumah Singgah Tuan Kadi. Rumah ini terletak di tepi Sungai Siak, nggak jauh dari jembatan Siak yang ketiga. Nanti kelihatan tuh. Nah, itu dia. Rumah Singgah Tuan Kadi ini berbentuk rumah panggung berarsitek Melayu dibangun oleh Haji Nurdin Putih, yaitu mertua Tuan Kadi, H. Zakaria, sekitar tahun 1895. Rumah panggung kayu berbentuk limas ini berfungsi sebagai rumah singgah bagi Sultan Siak Sri Indrapura apabila beliau berkunjung ke Senapelan atau Pekanbaru. Di tempat inilah Sultan Siak beserta pengiringnya beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Bangunan ini merupakan rumah adat tradisional Melayu yang masih dapat dilihat di kota Pekanbaru. Secara umum, bangunan rumah singgah Tuan Kadi berbahan jenis kayu, kecuali bagian tangga yang terbuat dari bata dan bagian kaki atau tonggak yang terbuat dari beton. Pada tiang tangga tertera sebuah inskripsi, yaitu 23/7/1928 atau 23 Juli 1928. Model bangunan rumah dihiasi dengan warna yang khas, yaitu krem, kuning keemasan, serta biru, dan masih dipertahankan seperti aslinya teman-teman. Keberadaan rumah Tuan Kadi ini tidak lepas dari sejarah panjang kerajaan Siak Sri Indrapura. Dan dalam perkembangannya, wilayah Senapelan pernah menjadi ibu kota kerajaan Siak Sri Indrapura. Hal ini terjadi pada masa Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah sekitar tahun 1775. Pada saat itu Senapelan berada di kawasan yang cukup strategis dalam lalu lintas perdagangan, ditunjang juga dengan kondisi Sungai Siak yang tenang. Dan dengan segala macam pertimbangan ekonomi juga politik yang berkembang di wilayah Riau pada saat itu, beliau memindahkan pusat kerajaan Siak dari Mempura ke Senapelan. Dan kini Senapelan telah menjadi kota Pekanbaru dengan bermacam deretan arsitektur modern dan bangunannya megah. Namun kawasan ini masih meninggalkan jejak-jejak sejarah Melayu pada masa lalu yang bertahan. Seperti rumah Tuan Kadi ini yang saat ini dijaga keberadaannya teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi rumah singgah Tuan Kadi yang sejarahnya panjang banget di kota Pekanbaru, atau bisa dibilang cikal bakalnya kota Pekanbaru gitu teman-teman. Dan ini jadi tujuan terakhir Mas Ano di perjalanan bersejarah kita kali ini gitu kan. Mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur teman-teman, bisa memberikan
insight yang baru tentang Kota Pekanbaru gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi yang sehat. Dari daerah Senapelan Kota Pekanbaru, Mas Anu pamit. Sampai ketemu lagi di video Mas Anu yang lainnya teman-teman. Dan ini kita ada di pasar lamanya Pekanbaru gitu. Jadi kalau yang mau barang-barang second atau barang-barang kayak begini nih, tuh ada kitchen sink pun ada di sini yang second. Bisa kesini ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Bye bye.